Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar lagi tentang ikatan kimia. Ini masih berhubungan erat dengan cara kestabilan suatu unsur. Nah, tapi cara yang ditempuh di sini adalah dengan model memakai elektron secara bersama-sama. Atau di sini kalau saya berikan judulnya pemakaian elektron valensi secara bersama. Atau disebut dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen di sini sebenarnya terbagi beberapa bagian. Nah, di sini kita akan membahas tentang ikatan kovalen tunggal, kemudian ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Oke, langsung saja kita ke ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal itu maksudnya gimana sih? Nah, supaya tidak bingung ini saya akan jelaskan. Pertama-tama di sini ada dua unsur yang sama yaitu Cl dengan Cl. Ikatan kovalen tunggal itu modelnya bisa terjadi antara unsur dengan unsur ataupun unsur A dengan unsur B. Maksudnya adalah bisa terjadi antara unsur yang sama dan juga bisa dengan unsur yang berbeda. Nah, di sini contoh yang pertama ini saya menggunakan ikatan kovalen antara Cl dengan Cl. Seperti yang kita ketahui bersama terlebih dahulu, karena ini unsurnya sama, maka kita menuliskan dulu konfigurasi elektron dari si Cl-nya. Ya, Cl-nya itu adalah unsur yang bernomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 2, 8, 7. Berarti ini adalah elektrovalensinya. Elektrovalensinya ini sesuai dengan titik-titik yang ada di sekitar unsur. Ya, jadi ini sudah pernah saya singgung ya minggu lalu di video sebelumnya. Nah, yang ini kalau misalnya elektrovalensinya 7 berarti di sini titik-titik di sekitar unsur itu ada 7. Nah, kalau misalnya saya gambarkan ulang modelnya kurang lebih begini. Jadi ini ada Cl dengan elektrovalensi 7, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7. Nah, ada satu elektron yang tidak berpasangan. Ini berpasangan, yang ini berpasangan, yang ini berpasangan. Sementara ini tidak. Nah, karena di sini antara Cl dengan Cl, berarti kalau jumlah Cl-nya di sini ada 2, maka saya akan menuliskan Cl-nya sebanyak 2 kali. Ya, berarti di sini Cl-nya ada 2, maka saya tulis lagi dengan Cl yang sama. Dengan elektrovalensi yang sama. Nah, yang tidak berpasangan ini saya letakkan di bagian yang sama, jadi di bagian dalam. Kalau ini kan atas, ini di luar atau kiri, ya ini bawah. Sementara Cl yang di sini, elektron ya yang berpasangan itu saya taruh di atas. Ya pertama-tama saya sebar dulu ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 5, 6, 7. Nah, sorry sebentar ini saya perbaiki. Nah, yang tidak berpasangan ini kemudian membentuk ikatan ya. Jadi yang ini tuh membentuk ikatan. Ya. Ikatan dalam hal ini sama-sama dipakai. Jadi antara Cl ini kan Cl di sisi kiri ini hanya 7 elektrovalensi. Supaya stabil, dia membutuhkan 1 elektron lagi supaya bisa 8. Maka satu yang dia cari itu adalah ada dari Cl sini. Begitu juga Cl yang di sisi kanan ini. Dia punya elektrovalensi sebanyak 7. Maka supaya dia stabil, maka dia butuh 1 elektron dari Cl di sisi kanan. Nah, karena mereka sama-sama membutuhkan, jadinya lingkarannya tidak seperti ini, tapi menjadi seperti ini. Cl, ya saya gambarkan di sini. Di sini ada Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cara menggambarkannya begini. Ya, saya sesuaikan dulu dengan yang saya gambarkan di sebelah. Maka cara menggambarkan begini. Jadi Cl yang di sini ambil 1 elektron dari Cl yang di sisi kiri. Jadi kalau dihitung dia punya 8 elektron. Ya, kita cek bareng-bareng. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Cl yang di sisi kiri kan belum stabil. Maka supaya stabil dia juga perlu mengambil 1 elektron dari Cl yang di sisi kanan.
dan membentuk lingkaran seperti ini. Jadi kalau dihitung dia punya 8 elektron. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 2 elektron ini membentuk satu garis sebagai penghubung. Nah, saya ulang sekali lagi, 2 elektron ini membentuk satu garis sebagai penghubung. Ya, jadi terbentuklah satu garis. Maka ini bentuknya kalau kita rapikan lagi, bentuknya menjadi Cl, ada garis 1, ini ada Cl. Kemudian masing-masing elektron yang ada di sekitar mereka. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau dihitung berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini karena di sini saya sudah membentuk satu garis, artinya satu garis itu nilainya sama dengan 2 elektron bebas. Ya. Jadi satu garis ini sama dengan 2 elektron bebas, atau sama halnya dengan satu garis ini sama dengan satu pasang elektron. Yang namanya satu pasang berarti elektronnya ada 2 karena berpasangan. Ya, itu contoh yang pertama untuk ikatan kovalen tunggal. Ini saya coba lagi ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah ikatan kovalen antara hidrogen dan oksigen dalam senyawa H2O. Nah, di sini unsurnya ada 2, ada H dan O. Pertama-tama, untuk menyelesaikan soal seperti ini, misalnya dia memberikan kita soal, tuliskan ikatan kovalen antara hidrogen dan O dalam senyawa H2O. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama-tama kita lihat dulu senyawanya. Setelah melihat senyawanya, kemudian kita pecah dulu ada unsur apa saja di dalamnya. Oh, di H2O itu unsurnya ada unsur H dan ada unsur O. Kita tulis saja unsur yang berbeda-beda. Kemudian kita tuliskan nomor atom dari masing-masing unsur. Oh, hidrogen itu nomor atomnya sama dengan 1, oksigen itu nomor atomnya sama dengan 8. Setelah itu kita buat konfigurasi elektronnya untuk mengetahui nilai elektron valensinya. Berarti hidrogen punya elektron valensi sebanyak 1. Sementara oksigen punya elektron valensi sebanyak 6. Ya, ada 6. Berarti hidrogen punya 1 titik di sekitarnya, sementara oksigen punya 6 titik-titik di sekitarnya. Ya. Berarti ini kalau saya gambarkan berarti modelnya seperti ini. Ada H dengan 1 titik. Ya. Saya bedakan titik antara H dengan O karena mereka unsur yang berbeda. Maka H di sini saya anggap titiknya itu saya simbolkan dengan X, sementara O itu saya simbolkan dengan bulat-bulatan. Ya, ini bebas kalian mau pakai model seperti apa. Ya, boleh persegi, boleh segitiga, itu bebas ya, bukan berarti mutlak bahwa harus X dan harus bulat-bulat. Misalkan di sini untuk hidrogen, elektronnya saya simbolkan atau saya gambarkan dalam bentuk X, sementara oksigen saya gambarkan dalam bentuk titik-titik. Tujuannya adalah supaya ada pembeda antara elektron H dengan elektron O. Ya, berarti di sini saya tuliskan 1, 2, 3, 4. Pertama-tama, kalau dia punya elektron valensi sebanyak 6, untuk menuliskan titik-titik di sekitar unsurnya, untuk menuliskan titik-titik ini, titik-titiknya harus kita sebar dulu ke 4 sudut. Ya, ada sudut atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, atau ada depan, ada belakang. Terserah kalian mau pakai modul yang seperti apa. Yang penting kita sebar dulu ada 4. Berarti di sini ada 4, sisa 2 lagi karena di sini ada 6. Berarti di sini karena ada 4, misalnya saya memberikan satu lagi di atas, satu lagi di atas dan satu lagi di bawah. Maka setelah saya cek, ternyata oksigen di sini punya 2 elektron yang berpasangan, ya. Ini 2 elektron yang berpasangan, sementara yang satu-satu ini adalah elektron yang bebas. Artinya elektron yang masih single, ya. Kalau di sini berpasangan berarti ini elektron yang masih sendiri. Nah, setelah itu kita lihat lagi senyawanya. Senyawanya itu adalah H2O, di mana
di sini hidrogennya terdapat sebanyak 2, sementara oksigennya 1. Nah, untuk menuliskan ikatan kovalen untuk senyawa seperti ini, kita lihat dulu jumlah unsur yang paling sedikit. Ya. Yang pertama, kita tentukan atom pusat. Ya. Jadi untuk menuliskan ikatan kovalen untuk model senyawa seperti ini, langkah yang pertama itu adalah kita menentukan atom pusat. Nah, atom pusatnya apa? Atom pusat itu adalah atom yang jumlahnya sedikit. Yang jumlahnya sedikit dalam senyawa. Ya, kita bisa menggunakan pengertian seperti ini atau bisa juga dengan atom yang memiliki keelektronegatifan paling tinggi. Keelektronegatifan paling tinggi. Setelah itu bisa juga kita artikan sebagai atom yang memiliki elektrovalensi paling banyak. Ya, bisa juga seperti itu. Oke, tapi untuk poin yang ketiga itu tidak saya tuliskan di sini karena kemungkinan hal-hal itu tidak berlaku untuk semua unsur ya. Jadi ada beberapa unsur yang meskipun dia punya elektrovalensi yang banyak, tapi terkadang dia tidak menjadi atom pusat. Makanya saya tidak tulis di sini. Nah, sekarang kita fokus kepada poin yang pertama itu atom yang jumlahnya sedikit dalam senyawa. Nah, kalau kita lihat di H2O, hidrogennya di sini 2, sementara oksigennya di sini jumlahnya 1. Maka yang paling sedikit itu adalah O. Maka yang jadi atom pusat itu adalah O. Ya. Begitu modelnya. Jadi pertama di sini saya gambarkan, ya ini catatan dulu. Pertama saya gambarkan dulu hidrogen ya. Berarti model struktur Lewis pada H2O. Nah, titik-titik ini adalah struktur Lewis. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, struktur Lewis itu adalah titik-titik itu yang ada di sekitar unsur. Maka model struktur Lewis pada senyawa H2O itu adalah ini O-nya di tengah-tengah, kemudian kiri kanannya itu ada H. Kenapa harus kiri kanan? Ingat elektron bebasnya di sini atau elektron yang tidak berpasangannya di sini ada di kiri dan ada di kanan. Kalau elektron yang tidak berpasangan ada di atas sama di bawah, berarti hidrogen ya ada di atasnya dan ada di bawahnya. Ya, begitu cara meletakkannya. Berarti ini hidrogen itu berarti pertama-tama saya tuliskan dulu di sini elektron di sekitar O, berarti ini O-nya ada 2. Bagian atasnya 2, bawahnya 2, 1 kiri, 1 kanan. Sementara elektron pada H itu ada 1 dan H yang di kiri ada 1. Maka cara mereka membentuk ikatan itu dengan model seperti ini. Jadi hidrogen itu kan supaya stabil butuh 1 elektron. Nah, 1 elektron itu diambil dari oksigen yang di tengah-tengah. Berarti gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, begitu juga untuk hidrogen di sisi kanan. Supaya dia stabil, dia akan mengambil 1 elektron yang ada di oksigen di tengah-tengah. Berarti modelnya menjadi seperti ini. Ya kan? Sedangkan oksigen itu juga butuh kestabilan. Kenapa? Elektrovalensinya di sini cuma ada 6. Karena di sini cuma ada 6, berarti dia butuh 2 lagi supaya bisa stabil. Maka ini menjadi, kalau dia udah punya 6, ya ini masih punyanya ya, ini masih punya dari O. Berarti di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 dia ambil dari kanan, 8-nya diambil dari kiri. Maka dia akan membentuk lingkaran seperti ini. Nah, perhatikan elektron yang dipakai bersama-sama di sini adalah 1 dari O, yang dari O ke kiri
yang di sini, satu dari O yang ke kanan ini sama ke hidrogen yang kanannya. Ini adalah elektron yang dipakai bersama-sama. Kemudian terbentuklah satu garis. Ini bentuknya menjadi H, O, kemudian H. Ya, satu garis ini artinya kalau kita lihat lagi ke sini berarti ada satu elektron dari H di sini dan ada satu elektron dari O yang di sini. Begitu juga dengan yang sisi kanan. Kemudian kita tuliskan elektron yang dari O, 2 di atas dan 2 di bawah. Ini adalah bentuk ikatan kovalen dari senyawa H2O. Nah, bentuk seperti ini disebut dengan struktur Lewis. Ya, bentuk seperti ini disebut dengan struktur Lewis. Kenapa disebut dengan struktur Lewis? Karena kita pakai titik-titik. Yang pakai titik-titik dengan model seperti ini artinya struktur Lewis. Ya, itu untuk contoh ikatan kovalen tunggal. Sekarang kita masuk ke contoh ikatan kovalen rangkap 2. Nah, untuk ikatan kovalen rangkap 2 ini terjadi antara unsur O dengan unsur O. Jadi unsur yang sama, oksigen dengan oksigen. Seperti yang kita ketahui bahwa oksigen itu punya elektrovalensi sebanyak 6 diperoleh dari nomor atomnya 8, berarti konfigurasinya sama dengan 26. Maka elektrovalensinya sama dengan 6. Karena elektrovalensinya 6, berarti di sini oksigennya memiliki titik-titik di sekitarnya sebanyak 6. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6, begitu juga dengan oksigen di sini. Nah, karena dua-duanya oksigen, berarti kan dua-duanya butuh 2 elektron supaya bisa stabil. Maka oksigen yang di kiri supaya dia stabil, dia pakai 2 elektron dari oksigen yang di kanan. Begitu juga dengan yang di kanan akan melakukan hal yang sama terhadap oksigen yang di kiri. Jadinya elektron yang ini membentuk ikatan dan elektron yang tidak berpasangan yang di bawah ini membentuk ikatan. Maka ini kalau digambarkan modelnya seperti ini. Kalau saya tulis ulang ya, berarti ini O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, elektron yang tidak berpasangan ini membentuk ikatan. Ini sama ini, ya. Mereka membentuk ikatan. Nah, ikatan yang mereka bentuk itu masuk ke ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ini oke, sebelumnya kalau misalnya bingung, sebelum masuk ke situ, ini dulu. Ya, kalau misalnya kita gambarkan, maka modelnya seperti ini. Iya, ini ya. Ini oksigen yang di sini, dia kan ada 6, berarti 7, 8 kalau diambil 2 dari oksigen yang di sisi kiri. Begitu juga dengan oksigen yang di sisi kiri. Dia juga mengambil 2 dari oksigen yang di sisi kanan. Nah, elektron bebas ini membentuk garis. Ini ya, berarti di sini ada 2 garis. Maka ini kan kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. O, rangkap 2, O. Kemudian elektron bebasnya kita tuliskan berarti di sini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini kan modelnya sama dengan ya, kayak sama dengan. Sama dengan itu diartikan dengan rangkap 2. Ya. Saya balik ya slide-nya. Kalau dari yang ini disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Tunggal artinya garis antara unsurnya itu hanya ada 1. Ya, ini juga termasuk ikatan kovalen tunggal. Kalau garis antar unsurnya itu ada 2, berarti termasuk ke ikatan kovalen rangkap 2. Kalau di sini 3, berarti ikatan kovalen rangkap 3.